Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita hari ini adalah tentang menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang berakal atau ulil albab sesuai dengan pesan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Definisi berpikir kritis menurut Mustaji adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Contohnya yaitu kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan membuat ramalan. Nah, maksudnya adalah membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memikirkan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada pada hari ini. Di dalam agama kita nih, di dalam agama Islam, masa depan yang dimaksud itu bukan hanya sekedar masa depan di dunia saja, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu masa depan di akhirat kelak. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan, yaitu masa depan di akhirat. Maksudnya, jika kita sudah mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehatnya. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat kelak. Artinya adalah kita harus selalu berpikir sebelum melakukan sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abu Ya'la, yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata hadis hasan. Nah, dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Dan sudah pasti hal tersebut dipengaruhi oleh keimanan seseorang terhadap adanya kehidupan kedua, yaitu akhirat. Karena orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan, tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Jika indikasi cerdas menurut pandangan Rasulullah adalah jauhnya orientasi dan visi ke depan, maka pandangan-pandangan yang terbatas pada dunia menjadi pertanda tindakan bodoh atau jahil. Bangsa Arab pra-Islam dikatakan jahiliyah bukan karena tidak dapat baca tulis, tetapi karena kelakuannya menyiratkan kebodohan, yaitu menyembah berhala dan melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, orang yang bodoh ini tidak pernah takut melakukan korupsi, menipu, dan kezaliman lainnya, asalkan dapat selamat dari jerat hukum di pengadilan dunia. Jadi kemaksiatan ini juga merupakan salah satu dari tindakan yang bodoh ya, atau jahil, karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah direkayasa, sedangkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang tidak ada tawar-menawar malah diabaikan. Orang-orang tersebut dalam hadis tadi dikatakan sebagai orang yang lemah karena tidak mampu melawan nafsunya sendiri. Dengan demikian, orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang-orang yang lemah. Orang yang cerdas juga mengetahui bahwa kematian dapat datang kapan saja tanpa diduga. Oleh karena itu, ia akan bersegera melakukan kebaikan atau amal soleh tanpa menunda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara, yaitu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal. Maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat, padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya serta yang terpahit dideritanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, jadi di dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita supaya bersegera dan tidak menunda-nunda untuk beramal soleh. Rasulullah juga menyebutkan 7 macam peristiwa yang buruk untuk menyadarkan kita semua. Yang pertama adalah kemiskinan yang membuat kita menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sibuk mencari penghidupan, mencari harta untuk bertahan hidup.
Yang kedua, kekayaan yang membuat kita menjadi sombong karena menganggap semua kekayaan itu adalah karena kehebatan kita. Yang ketiga, sakit yang dapat membuat ketampanan dan kecantikan kita pudar atau bahkan menjadi cacat. Yang keempat, masa tua yang membuat kita menjadi lemah atau bahkan tidak berdaya. Yang kelima, kematian yang cepat karena usia atau umur yang dimilikinya tidak bermanfaat. Yang keenam, datangnya Dajjal yang dikatakan sebagai makhluk terburuk karena menjadi fitnah bagi manusia. Dan yang terakhir, hari kiamat, bencana terdahsyat bagi orang yang mengalaminya. Jadi berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah yang terdapat dalam 2 hadis tersebut adalah mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan pasca kematian atau di akhirat nanti, karena dunia tempat menanam dan akhirat memetik hasil atau memanen. Oleh karena itu, jika kita ingin memetik hasil di akhirat, jangan lupa kita bercocok tanam di dunia dengan benih-benih yang unggul, yaitu amal soleh. Karena dengan amal soleh, insya Allah kita akan memperoleh hidup yang lebih baik di dunia dan memperoleh sukses pula di akhirat nanti. Gambaran sukses yang dimaksud adalah pertemuan dengan Rabbul Izzati, mendapatkan ampunan akan kesalahan, terbebas dari api neraka, dan tinggal di surga dengan segala keindahannya. Tentu saja ini semua akan diperoleh dengan keridhaan Allah dan kebiasaan efektif serta berpikir strategis dari tujuan akhir yang kita inginkan. Orang menyebut dengan istilah berpikir besar, mulai dari yang kecil dan aksi sekarang juga. Dan ini semua hanya dimiliki oleh orang-orang yang berakal atau ulil albab. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.